Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Markas Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari yang mulia ini, masih di bulan yang mulia, di bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan serta iman, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dan menyaksikan muhadarah-muhadarah atau pelajaran-pelajaran dari asatidzah kita, ustadz-ustadz kita di fanpage Markas Inayah yang kita cintai ini. Kemudian salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, yang menjadi qudwah dan teladan bagi kita semua, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, pemirsa Markas Inayah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan kali ini, di siang hari yang mulia ini, adalah madza ba'dan nahar. Ya, apa setelah kurban? Ya. Mungkin tema ini lebih mengarah kepada bagaimana kurban itu mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran. Ya, karena kita setelah melewati hari-hari yang mulia itu, di mana Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di mana amalan soleh dilakukan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tersebut, kecuali di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, sampai ya jihad fisabilillah tidaklah ya atau amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan jihad fisabilillah, sebagaimana tertera dalam hadis tersebut. Ya. Dan puncak 10 hari pertama yang kita lalui kemarin adalah tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah. Hari Arafah dan hari berkurban. Yang menjadi pertanyaan sekarang, ya pertama yang kita ingin bahas, apa sih yang menjadikan ibadah kurban itu sangat mulia di sisi Allah? Ya, dan nilai-nilai apa yang bisa kita petik dari ibadah kurban itu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, pemirsa sekalian, hakikat perlu kita ketahui bersama tentang hakikat kurban itu apa sebenarnya. Ya. Apakah sekedar ritual penyembelihan hewan kurban yang selama ini kita pahami bersama, yang sudah menjadi adat tradisi ya, di agama kita, ataukah apa sebenarnya yang kita harapkan dari kurban itu? Yang pertama kita ingin membacakan di sini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hakikat kurban itu di dalam surah Al-Hajj. Dan kita tahu bagaimana surah Al-Hajj ini mengajarkan kepada kita ta'zimullah. Ya, bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di ibadah yang kita lakukan, terutama kurban. Ya, di mana terulang pada surah ini kata-kata dzalika wa may yu'azzim hurumatillah, itu yang pertama. Yang kedua, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Ya, barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, ya, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, begitupun wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syariat Allah, di antaranya amrul hadayah, ya, di antaranya urusan kurban ini, dzalika min taqwal qulub. Ya, itulah tanda ketakwaan di dalam hatinya. Lalu di antara rentetan ayat-ayat kurban yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hajj, di antara ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kemudian maksud dari menyembelih itu sekedar penyembelihan tok saja. Ya. Akan tetapi jangan kita mengira, janganlah orang yang berkurban itu mengira bahwasanya ketika dia berkurban dia mempersembahkan, dia mengalirkan darah dan kemudian mempersembahkan daging hewan kurbannya itu, bukanlah darah dan daging hewan kurban itu yang sampai kepada Allah, bukan itu. Bukan sekedar ritual menyembelih dan mempersembahkan hewan kurban saja. Tapi ada yang lebih besar daripada itu. Dan disinilah ini pelajaran pertama yang kita ambil dari kurban, yang kita bisa, yang dimana nilai-nilai kurban itu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ta'zimullah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariat-syariatnya, perintah-perintahnya, begitupun larangan-larangannya. Jadi seorang hamba, ini yang pertama kali kita ambil dari nilai-nilai kurban itu. Jadi setelah kita berkurban, ada nilai-nilai yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang diambil dari ritual ibadah penyembelihan hewan kurban itu. Yang pertama adalah ta'zimullah, bagaimana kita mengagungkan Allah. Kenapa pemirsa sekalian, dari ibadah kurban itu bisa kita tarik, dan bisa kita ambil pelajaran dari situ bagaimana kita mengagungkan Allah. Karena bisa kita bayangkan, apabila seseorang sekedar menjadikan, orang yang mampu misalnya, orang yang kaya, apabila dia menjadikan ritual penyembelihan hewan kurban itu hanya sekedar rutinitas saja, apatah lagi jika niat tersebut hanya karena ingin sekedar, mungkin malu jika dia tidak berkurban, dia tidak mempersembahkan kurban, gengsi di tengah masyarakat jika dia tidak mempersembahkan kurban, maka ini yang harus dipertanyakan. Mana nilai ta'zimullah, mana nilai pengagungannya kepada Allah? Karena yang pertama kali harus dipahami oleh orang yang ingin berkurban adalah bagaimana dia mengagungkan syariat Allah, diantaranya kurban tersebut, dan bukan hanya kurban, tapi syariat-syariat Allah yang lain. Makanya Allah mengatakan pada saat menjelaskan tentang syariat kurban tersebut, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Karena diantara syiar Allah itu adalah berkurban. Jadi kita menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan sekedar menjadi ritual dan rutinitas tahunan saja, apalagi menjadi ritual yang hanya untuk istilah orang sekarang, karena takut dibilang bahwasanya dia ini adalah orang yang orang kaya yang tidak mau berkurban, bakhil dan sebagainya. Bukan sekedar itu, tapi bagaimana dia berkurban, sebelum dia menyembelih hewan kurbannya, mulai dari membeli hewan kurban tersebut dan mendatangkan hewan kurban itu, dan sebelum disembelih bagaimana muncul di dalam hatinya ta'zimullah, mengagungkan Allah dan syariat-syariatnya. Makanya ketika kita kembali pada ayat yang tadi, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, bukanlah darahnya dan bukanlah dagingnya yang sampai kepada Allah, akan tetapi ketakwaan kalianlah, kata Allah, yang sampai kepada Allah melalui penyembelihan hewan kurban tersebut. Karena apa? Di antara bentuk ketakwaan seseorang dalam penyembelihan hewan kurban itu adalah bagaimana dia mentazim, bagaimana dia mengagungkan Allah di dalam penyembelihan hewan kurban tersebut. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mimpi tersebut datang kepadanya, dia melihat anaknya disembelih, kemudian dia kemudian mengatakan kepada anaknya, inni araka fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu hai anakku? Kemudian Sa'ana menjawab, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, jika itu memang perintah Allah, laksanakanlah, maka engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang bersabar ketika engkau melaksanakan perintah Allah. Lalu Allah mengatakan setelahnya,
falamma aslama, ya, maka ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah, sang bapak pun siap-siap menyembelih anaknya, dan sang anak pun sudah rela dibaringkan, ya, untuk apa? Untuk disembelih oleh ayahnya. Karena apa? Ya, kenapa Nabi Ibrahim rela untuk, ya, melaksanakan perintah Allah tersebut yang mungkin sangat berat bagi dirinya, sangat berat bagi buah hatinya. Ya, buah hati yang selama ini dia minta kepada Allah, kemudian datang perintah Allah untuk menyembelihnya, satu-satunya lagi anak dari atau buah hati dari beliau. Tapi apa yang membuat Nabi Ibrahim sampai rela melaksanakan perintah yang sangat berat tersebut, yang tidak ada sama sekali negosiasi, tidak ada sama sekali tawar-menawar ketika datang perintah tersebut. Ya. Nabi Ibrahim begitu rela dan begitu tunduk kepada perintah Allah tersebut, diawali karena bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, ya, sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan syariat-syariat. Maka ini pemirsa sekalian, yang pertama kali kita ambil dari nilai kurban tersebut adalah bagaimana kurban itu mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana mengagungkan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi setelah ritual penyembelihan hewan kurban itu, apa yang kurban itu ajarkan pada, ya, yang bisa kita ambil nilai-nilai kehidupan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita mengagungkan Allah dan syariat-syariatnya, tunduk pada perintahnya. Ya, seperti itu. Ya, karena pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seseorang yang melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah bukan didasari atas pengagungan Allah. Mungkin ia hanya, ya, melaksanakan perintah Allah itu sekedar menggugurkan kewajiban. Misalnya dia sholat hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja, ya, atau dia meninggalkan larangan Allah hanya karena mungkin dia malu dikatakan orang yang terjatuh pada dosa dan sebagainya, bukan didasari karena mengagungkan Allah. Maka di dalam proses pelaksanaan perintah itu atau dia meninggalkan larangan itu tidak ada kelezatan dan kenikmatan yang dia rasakan ketika tidak didasari atas ta'zimullah. Ya, makanya, ya, ini nilai kurban yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurban itu mengajarkan kepada kita bagaimana mengagungkan Allah dan syariatnya. Itu yang pertama. Ya. Jadi di setiap syariat dan perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bagaimana kita menerima perintah tersebut dengan hati yang penuh pengagungan. Itu yang paling utama. Pemirsa sekalian, bagaimana kita bisa menikmati proses ibadah itu, diantaranya kurban, yang mungkin sebagian orang-orang kaya tidak bisa melakukan kurban tersebut, ya, karena atau sebagian manusia tidak bisa melaksanakan kurban tersebut, ya, disebabkan karena banyaknya uang yang keluar misalnya, atau banyaknya, ya, tidak sedikit uang yang keluar dari proses, ya, pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Iya. Mengapa mereka tidak mau berkurban? Mengapa mereka tidak menikmati ibadah yang satu ini dan ibadah-ibadah yang lain? Karena tidak didasar atas ta'zimullah, pengagungan kepada Allah. Iya. Tapi kapan seorang hamba menyadari bahwasanya Allah adalah segala-galanya dalam kehidupannya, apa yang Allah perintahkan dia terima, dan dia tidak sekedar menerimanya. Bagaimana dia menerima perintah Allah tersebut sambil mengagungkan sang, iya, pemberi syariat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu bahwasanya ada syariat Allah Subhanahu wa taala, ada perintah Allah yang harus dilaksanakan, ada larangan Allah yang harus ditinggalkan, dia lakukan itu atas dasar ta'zimullah, pengagungan kepada Allah. Bukan karena riya, bukan karena, ya, sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar menjadi rutinitas. Maka disinilah seorang hamba tersebut merasakan nikmatnya beribadah, lezatnya, ya, pelaksanaan perintah tersebut, dan sangat mudah, ya, sangat akan mudah ia akan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya, apa yang bisa kita ambil dari nilai-nilai kurban tersebut? Ya, nilai-nilai kurban tersebut, ya, yang baru saja kita laksanakan pada beberapa hari yang lalu. Kurban itu mengajarkan kepada kita at-tawadhu, merendah,
Ya, merendah di hadapan siapa? Pertama di hadapan Allah, dan kedua di hadapan manusia. Ya, bagaimana seorang hamba ketika dia sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, dia sudah mengeluarkan hartanya untuk melaksanakan ibadah kurban tersebut. Ya, itu menunjukkan bahwasanya sang hamba tersebut merendah di hadapan Allah, tidak sombong dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Karena orang yang berkurban itu menunjukkan bahwasanya dia paham bahwasanya apa yang diberikan kepadanya berupa kelebihan harta, dia menyadari bahwasanya itu semua hanya titipan dari Allah, sehingga ketika datang perintah untuk berkurban yang dimana dalam pelaksanaan ritual ibadah kurban tersebut tidak sedikit dari hartanya yang dikeluarkan, itu menjadi mudah baginya. Meskipun berapa banyak harta yang dia keluarkan, karena dia paham bahwasanya ini semua hanya titipan dari Allah, bukan milik saya. Beda dengan orang yang memahami bahwasanya harta itu adalah hasil usahanya, harta itu adalah merupakan hasil kerja kerasnya, dia yang kumpulkan, dia yang cari, kemudian dia yang kumpulkan. Maka orang yang berpemahaman, berpemikiran seperti ini bahwasanya hartanya hasil kerja kerasnya, hasil usahanya, maka bagaimana mungkin ketika dia mungkin mengatakan ke saya yang mengumpulkannya, saya yang mencarinya. Bagaimana mungkin? Pasti dia akan berat mengeluarkan harta tersebut, karena mindset pikirannya mengatakan bahwasanya saya tidak mungkin mengeluarkan harta yang selama ini saya cari, hasil kerja keras saya, masa saya kasih ke orang lain, masa saya keluarkan untuk kurban dan sebagainya. Tapi orang yang memahami bahwasanya apa yang diberikan kepada Allah tentunya hanyalah sebuah titipan, bukan sebenarnya hak kepemilikannya sepenuhnya, tapi itu merupakan titipan Allah kepadanya untuk mengujinya. Bagaimana agar dia dalam mengelola harta tersebut meyakini bahwasanya ini semua hanya titipan dari Allah, yang dimana Allah menguji saya, liyabluwani aashkuru am akfur, sebagaimana perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apakah aku bersyukur atau kufur terhadap nikmat harta yang Allah telah berikan kepada saya? Maka orang yang berkurban menunjukkan bahwasanya dia itu merendah di hadapan Allah dengan meyakini bahwasanya harta yang saya miliki ini, meskipun mungkin secara kasat mata merupakan hasil kerja keras, upaya saya untuk mengumpulkannya, saya mencari, saya yang mengumpulkan, tapi semata-mata itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hak kepemilikannya yang sebenarnya, kecuali yang dia dikirimkan untuk negeri akhiratnya, itu baru miliknya sepenuhnya. Adapun yang masih ada di tangannya, yang masih dia simpan, yang masih dia kumpulkan, itu sebenarnya bukan hak milik sepenuhnya, bukan hak milik sebenarnya, tapi itu berstatus titipan dan milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan harta, diri kita pun ini milik Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, pemirsa sekalian. Apalagi harta kita yang merupakan titipan Allah. Intinya yang mau saya sampaikan di sini bahwasanya kurban itu, ibadah kurban itu mengajarkan kepada kita at-tawadhu. Ketika seorang kaya rela mengeluarkan hartanya untuk tunduk pada perintah Allah, itulah bentuk tawadhunya kepada Allah, merendahnya kepada Allah. Lalu bagaimana bentuk tawadhunya kepada manusia? Ketika dia rela mengeluarkan sebagian besar hartanya untuk berkurban, menyembelih hewan kurban, untuk dia bagi-bagikan kepada fakir miskin, karena dia paham bahwasanya harta tersebut, daging kurban tersebut, daging hewan sembelihan tersebut, saya bagi-bagikan sebagai bentuk rasa peduli saya kepada sesama, karena saya paham, karena saya tidak mau menikmati harta kekayaan saya sendiri, menikmati kelebihan harta yang Allah berikan kepada saya sendiri, tapi saya ingin juga merasakan bagaimana orang-orang lain itu merasakan kebahagiaan, merasakan kenikmatan, sedikit dari kenikmatan dunia yang Allah lebihkan kepada saya. Maka orang yang berkurban menunjukkan ketawaduannya dari sisi
bagaimana dia mau berbagi. Itulah bentuk ketawaduannya. Ya. Bagaimana dia mau berbagi kepada fakir miskin, keluarga-keluarganya, ya, dengan harta yang Allah telah berikan kepadanya. Ya, ini yang kedua. Jadi bagaimana nilai-nilai kurban itu mengajarkan kepada kita at-tawadu, tawadu, merendah di hadapan Allah dan merendah di hadapan manusia. Orang yang berkurban jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya dia tidak mau merasa tinggi di hadapan orang lain. Ya. Dengan harta yang dia miliki, dia ingin jika kelebihan harta itu juga ya dinikmati oleh orang lain, karena dia seakan-akan mengatakan ketika dia menyumbangkan sebagian hartanya, menyumbangkan hewan kurbannya, bahwasanya ya inilah milikku, ya ini milikku dan milikmu juga. Harta yang Allah titipkan kepadaku sebenarnya milikmu juga, wahai saudaraku. Daging yang Allah berikan kepada saya, hewan kurban yang saya sembelih ini sebenarnya ya bukan sepantasnya saya miliki juga, nikmati bersama keluarga saya saja, tapi ini juga berhak untuk ya nikmati, wahai saudara-saudara fakir miskin dan ya saudara-saudara yang lain. Itu seperti itu. Jadi nilai kurban yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang kedua adalah at-tawadu. Yang ketiga dan yang terakhir, karena waktu yang membatasi kita, bagaimana nilai-nilai kurban itu mengajarkan kepada kita prasangka baik, husnudzon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Ketika seorang hamba mengeluarkan hartanya yang tidak sedikit itu untuk dia laksanakan ibadah kurban. Ya. Tapi dia yakin, seorang hamba yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan di dalam hatinya, dia yakin bahwasanya seberapa besar pun harta yang saya keluarkan untuk berkurban ini, untuk penyembelihan hewan kurban ini, tapi saya yakin ketika saya melaksanakannya ikhlas karena Allah, mengagungkan perintah Allah, tulus semata-mata karena Allah, saya yakin Allah pasti akan menggantikan ya apa yang saya keluarkan ini dengan yang lebih baik dan dengan yang lebih banyak. Ya, seperti itu ya mas sekalian, pemirsa sekalian. Makanya ya di dalam buku kita ini disebutkan bahwasanya ya, makanya ini rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, digabungkan antara ibadah sholat, digandingkan antara ibadah sholat dan ibadah kurban. Di antara rahasianya, kata ulama kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menggabungkan kedua ibadah itu, sholat dan kurban, karena kedua ibadah itu sebagaimana kita sebutkan tadi menunjukkan perasaan tawadu, membutuhkan Allah, kuatnya keyakinan dan prasangka baik kepada Allah bahwa dia akan menggantikan hartanya yang dia keluarkan untuk kurban tersebut dengan yang lebih baik tanpa harus merasa kekurangan harta. Jadi nilai-nilai kurban yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana setelah kita berkurban, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan harta kita dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Begitupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya selalu kita berprasangka baik kepada Allah. Bahwasanya apa saja yang kita korbankan, apa yang kita keluarkan, bahkan bukan hanya sekedar harta kita, sampai tenaga kita, pikiran kita, waktu kita yang kita korbankan fi sabilillah, pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik dan yang lebih berberkah lagi insya Allah. Jadi pemirsa sekalian, di antara nilai-nilai kurban yang bisa kita petik, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kurban itu mengajarkan kepada kita prasangka baik kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya apa saja yang kita keluarkan bukan saja dari segi harta, tapi dari pikiran, dari tenaga, ya, dari waktu, selama itu dalam kategori fi sabilillah, pasti Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Pasti Allah akan memberikan kepada kita ganti yang lebih baik. Dan pasti Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Sebelum di akhirat, Allah akan balas di dunia, ya, dengan memberikan kita kehidupan yang baik. Man amila solihan min zakarin wa untha falanuhiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan,
maka kami akan berikan kepadanya sebelum di akhirat ini, sebelum di akhirat Allah akan berikan dulu di dunia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kemudian di akhirat walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami Allah akan membalas di akhirat dengan balasan yang terbaik yang mungkin dia tidak pernah sangka-sangka balasan itu dia dapatkan karena ikhlasnya dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan tawaduknya dia dan prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pemirsa Markas Inayah, nilai-nilai ibadah kurban yang mungkin bisa kita ambil pengaruhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah tadi ta'zimullah, bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalamnya al-ikhlas, bagaimana kita ikhlas semata-mata menyembahkan, mempersembahkan ibadah, semua ibadah kita kepada Allah. Yang kedua adalah tawadhu, bagaimana kita merendah di hadapan Allah dan di hadapan manusia di semua sisi dan ranah kehidupan kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita keluarkan, apa yang kita korbankan, baik berupa harta, waktu, tenaga, dan pikiran. Saya kira ini pemirsa sekalian yang muhadarah atau kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa mengagungkan syariat Allah, ya, tawadhu di hadapan Allah, dan senantiasa terus berprasangka baik dan menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.